Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Hai, ketemu lagi di materi yang ke-6, pertemuan yang ke-6 kita. Topik kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan di sektor pertanian. Jadi ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama tentang peranan sektor pertanian ini, kemudian tahap-tahap pembangunan pertanian, yang ketiga tentang syarat keberhasilan sektor pertanian, yang keempat tentang strategi modernisasi pertanian, dan yang kelima tentang kebijakan pembangunan di sektor pertanian di Indonesia. Kita masuk pada bagian yang pertama tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Nah, ada pertanyaan nih, mengapa sektor pertanian itu penting bagi perekonomian, khususnya di Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia itu dikenal dengan negara yang agraris. Agraris itu artinya adalah sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja di bidang pertanian atau bercocok tanam. Indonesia itu dikaruniai kekayaan alam yang melimpah dan posisi Indonesia itu sangat strategis. Kenapa? Karena dari sisi geografis itu Indonesia terletak pada daerah yang tropis, memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak ditumbuhi oleh jenis tumbuh-tumbuhan. Karena tidak semua negara yang memiliki tanah yang dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sepanjang tahun. Nah, jadi Indonesia ini sepanjang tahun non-stop bisa bercocok tanam, bisa bertani, menghasilkan hasil perkebunan tanpa terganggu oleh bermacam-macam jenis cuaca seperti salju, musim kemarau, dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi geologi, Indonesia ini terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Jadi kalau banyak pegunungan, otomatis lahannya itu akan semakin subur. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi pemasok bahan pangan utama di dunia. Dan optimis target itu terrealisasi pada tahun 2045. Semoga terjadi ya. Hal ini bisa terwujud karena besarnya sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistem pertanian, luasnya potensi lahan subur untuk pertanian, melimpahnya tenaga kerja, tersedianya inovasi dan teknologi, serta besarnya potensi pasar dalam negeri dan internasional. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang komoditas produk pertanian unggulan di Indonesia. Kalau Jerman jual pesawat, Indonesia jual kopi. Kalau Jepang jual Honda, Indonesia jual kopi. Kalau Cina ekspor barang elektroniknya, Indonesia ekspor biji kakao. Semoga negara kita dapat mengekspor komoditi unggulan yang value-nya bertambah. Maksudnya di sini ekspornya itu bukan bahan baku saja, tapi sudah produk turunan atau produk olahan. Semakin tinggi atau semakin meningkatnya produk olahan tersebut, maka nilainya itu akan semakin tinggi. Yang pertama, kelapa sawit.
Indonesia adalah salah satu negara pemasok minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Jumlah ekspor kelapa sawit pada tahun 2016 yang lalu mencapai 17,8 miliar US dollar atau setara dengan 231,4 triliun rupiah dengan produksi mencapai 31 juta ton. Nah, kelapa sawit ini dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri minyak goreng, sabun, kosmetik, dan juga obat-obatan. Kemudian lahan perkebunan kelapa sawit ini terpusat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Komoditi unggulan yang kedua adalah kopi. Indonesia termasuk salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Indonesia berada pada wilayah tropis di mana lokasi yang optimal untuk budidaya kopi. Dan jenis kopi yang banyak ditanam oleh para petani di Indonesia adalah kopi Robusta dan Arabica. Dan kopi dari Indonesia ini juga dinilai sebagai kopi dengan kualitas dan cita rasa terbaik di dunia. Negara tujuan ekspor kopi Arabica terbesar adalah ke pasar Eropa dan Amerika. Sedangkan kopi Robusta itu pangsa pasarnya adalah Asia, Eropa, Timur, dan Timur Tengah. Jadi buat saudara yang pecinta minuman kopi, boleh dicek kemasannya apakah produksi Indonesia atau luar negeri. Karena sayang ya kalau kita konsumsi minuman kopi yang mana kita memiliki produk unggulannya, tapi kita masih konsumsi produksi luar negeri. Komoditi unggulan berikutnya adalah biji kakao. Biji kakao termasuk dalam komoditas yang selalu menjadi langganan untuk diekspor. Dan biji kakao merupakan bahan baku utama untuk membuat coklat. Melimpahnya hasil perkebunan kakao di tanah air membuat kakao banyak diekspor ke luar negeri. Dan sejak tahun 2002, Indonesia telah aktif dalam ekspor biji kakao ini dengan negara tujuan terbesar seperti Amerika Serikat, India, Belanda, dan Malaysia. Kira-kira kapan ya Indonesia itu bisa ekspor coklatnya? Bukan biji kakaonya, tapi coklatnya. Semakin meningkat value added-nya, maka semakin meningkat pula harganya. Dan semakin meningkat juga benefitnya bagi negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih Belgia itu kan terkenal dengan kelezatan cita rasa coklat terenak di dunia. Namun ada fakta yang menarik adalah bahan bakunya tidak berasal dari negara Belgia itu sendiri. Komoditi unggulan berikutnya adalah karet. Nah, karet juga menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan di Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu produsen karet terbesar di dunia, tentu jumlah suplai karet di Indonesia sangat penting dan berpengaruh untuk pasar global. Nah, kalau lihat karet ini ya, banyak sekali contoh produk turunannya. Karet Indonesia lebih besar diproduksi oleh petani-petani kecil dibanding perkebunan pemerintah dan swasta. Dan daerah penghasil karet utama adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat. Sejak tahun 2000, Indonesia sudah aktif dalam ekspor karet ke negara tujuan seperti negara Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman. Sebab yang kedua yaitu tahap-tahap pembangunan pertanian. Jadi ada 3 tahap-tahap pertanian. Yang pertama itu tahap tradisional, yang kedua tahap pertanian tradisional menuju tahap modern, dan yang ketiga tahap modern.
Tahap pertanian tradisional. Situasi pada tahap pertanian tradisional biasanya ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi petani. Maksudnya adalah tanaman pokok saja untuk keberlangsungan hidup mereka. Konsep pertaniannya tidak menggunakan pestisida. Pertanian tradisional masih berpaku dan berharap kepada alam, dan penggunaan teknologi belum berkembang. Tenaga manusia masih banyak digunakan, modal yang dipakai masih sedikit, dan hasil produksi yang rendah. Dan tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern, ciri-cirinya sebagai berikut. Tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian. Penggunaan alat-alat masih sederhana dan menggunakan bibit unggul. Penerapan mekanisasi pertanian, pupuk, dan pemanfaatan irigasi. Kemudian, para petani dapat memperoleh surplus produksi dan dijual ke pasar. Bedanya dari tahap tradisional itu, pertanian itu hanya untuk kebutuhan pokok, tapi kalau tahap pertanian tradisional menuju modern, produksi pertanian itu sudah untuk sektor pasar. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pertanian modern. Tahapan pertanian modern ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani, serta untuk mendapatkan keuntungan komersial murni. Pertanian modern menggunakan pestisida dan modal yang dipakai itu besar. Peningkatan hasil produksi dan keuntungan berorientasi kepada pasar ekspor dan pasar lokal. Bab yang ketiga, syarat-syarat keberhasilan pembangunan pertanian menurut A.T. Moser. Dan syarat keberhasilan suatu pertanian itu menurut A.T. Moser adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Sarana pelancar pembangunan pertanian. Jadi untuk memajukan sektor pertanian dibutuhkan sarana-sarana untuk memperlancar sektor pertanian ini, antara lain. Yang pertama yaitu pendidikan pembangunan. Maksudnya di sini adalah pembangunan itu tidak semerta-merta hanya bangunan saja yang untuk dibangun, tapi pendidikannya juga perlu ditingkatkan. Jadi dengan membangun pendidikan di sektor pertanian juga turut serta untuk membangun pembangunan Indonesia. Sarana berikutnya adalah kredit produksi. Kredit produksi ini maksudnya adalah suatu lembaga yang meminjamkan kredit atau meminjamkan dana untuk produksi hasil pertanian. Kemudian sarana berikutnya kegiatan gotong royong petani. Gotong royong ini artinya bekerja sama. Jadi bekerja sama ini contohnya si A, B, dan C punya lahan pertanian. Ketika produksi dilakukan atau panen dilakukan, maka kegiatan produksi ini dilakukan secara bersama-sama dan bergantian. Misalnya di wilayah si A, B, dan C ikut serta gotong royong. Begitu juga di daerah B dan C. Sarana berikutnya adalah perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Jadi perbaikan di sini maksudnya adalah pemberian pupuk dan memelihara tingkat kesuburan tanah. Perluasan tanah pertanian ini maksudnya adalah penggunaan lahan yang senantiasa bertambah sehingga hasil produksi meningkat. Jika hasil produksi meningkat, profit juga meningkat,
Jika profit meningkat, otomatis welfare juga akan meningkat atau kesejahteraan meningkat. Dan sarana yang terakhir adalah Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian. Jadi, dengan adanya sektor pertanian ini, kita dapat mewujudkan swasembada pangan. Tidak hanya dengan swasembada pangan, tapi kita dapat memproduksi hasil-hasil pangan diekspor sampai ke luar negeri. Tidak hanya bahan bakunya saja yang kita ekspor, tapi kita juga mampu memproduksi produk turunan dari hasil pertanian tersebut. Sebab yang keempat, strategi modernisasi pertanian. Bagaimana sih strategi modernisasi pertanian? Dari saya kecil, bajakan pakai kerbau, sampai dewasa pun masih kerbau. Atau bagaimana cara meningkatkannya? Kalau dulu mesin bajak, sekarang mesinnya makin canggih. Kalau dulu panen di sawah itu pakai arit, sekarang udah ada mesin canggihnya. Nanti saya akan lampirkan di gambar-gambarnya supaya saudara paham. Jadi bagaimana perubahan teknologi dan inovasi ini dilakukan. Perbaikan pola kepemilikan tanah. Kalau di luar negeri lahan pertaniannya itu berhektar-hektar, kalau di Indonesia cuma bermeter-meter. Kalaupun ada berhektar, hanya sebagian kecil saja. Kebijakan-kebijakan penunjang yang bisa mendukung kegiatan pertanian. Dan tujuan pembangunan terpadu maksudnya adalah tujuan pembangunan yang saling mendukung satu sama lain. Sebab yang kelima, kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2020 mengemukakan ada 4 kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2020. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian. Yang kedua itu menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan yang keempat, perluasan pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal, seperti penyediaan air, contohnya seperti irigasi, embung, dan bangunan air lainnya. Jadi itu dia 4 kebijakan yang diambil oleh Bapak Menteri kita, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.